Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang kita takdimi, kita hormati, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah ya Abdullah, pengasuh pesantren Jauhariyah, seluruh keluarga besar pondok Jauhariyah, tamu undangan, santri, wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini mempunyai pelajaran-pelajaran berharga yang tidak semua orang Islam itu punya pelajaran seperti ini. Seperti pelajaran khol ini enggak semua orang punya. Saudi enggak punya. Eropa enggak punya. Negara-negara Arab juga enggak semuanya punya. Termasuk akhirus sanah. Ini enggak semua orang Islam punya pelajaran akhirus sanah. Pesantren, enggak semua orang Islam punya pelajaran bikin pesantren. Makanya alhamdulillah kita ini mendapatkan pelajaran berharga dari para leluhur, para pendahulu kita tentang bagaimana merawat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua punya. Karena apa? Islam itu pelajaran dan aturan yang skala ataupun ruang lingkupnya itu bukan cuma Indonesia. Jadi Islam ini ruang lingkup pelajarannya sesungguhnya adalah kepada seluruh manusia. Makanya Islam itu ada di mana-mana, tapi coraknya beda. Coraknya ini ku benten, beda-beda. Nah, kenapa coraknya kok beda-beda? Ya, karena Islam ini harus dikembangkan, Nah, yang mengembangkan beda. Yang mengembangkan beda-beda. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang mengembangkan Islam itu sama. Yang mengembangkan Islam itu beda-beda. Nah, Islam ini agama terakhir yang harus ketemu dengan berbagai macam peradaban. Nabi itu lahir tahun 571. Semua bangsa di dunia itu sudah punya peradaban. Jangan dikira semuanya jahiliyah, itu enggak. Jadi Islam itu dikembangkan pertama oleh Nabi sekitar tahun 600.
itu di saat dunia sudah hidup. Beda dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam jadi nabi, dunia isinya baru 2 orang. Jadi ajaran Allah dikembangkan Nabi Adam itu hanya untuk mereka berdua. Dan anak-anaknya itu pun belum banyak. Jadi belum ribut, belum gaduh dunia itu. Dikembangkan oleh Nabi Idris juga baru 1 suku, 1 kampung. Zaman Nabi dulu manusianya belum banyak. Nah, zaman Nabi Ibrahim misalnya, peradaban itu baru berkembang di sekitaran Mesir sama Filistin. Zaman Nabi Musa juga baru di seputaran itu, Filistin, Mesir dan sekitarnya. Nah, zaman Nabi Isa peradaban sudah mulai gede. Romawi sudah kuat, Persia sudah kuat, Cina juga sudah kuat. Nah, tahun 571 Nabi lahir. Ini peradaban sudah penuh. Dunia sudah isinya sudah manusia dengan peradabannya masing-masing. Cirebon itu tahun 400 itu sudah masuk wilayah Tarumanegara 200 tahun sebelum Nabi lahir. Jawa Barat sudah maju, ada kerajaan Salokonegoro itu abad tahun 350. Tahun 450 di Galuh sana sudah berdiri kerajaan Galuh. Tahun 500 di Malang itu sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Di Jawa Tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga di Jeporo dan sekitarnya itu. Tahun 600 Mataram sudah berdiri di Magelang dan sekitarnya. Loh, itu terjadi di sini. Cina sudah berperadaban, dinasti-dinasti besar sudah ada, Persia juga sudah ada. Jadi Nabi itu ketika jadi Nabi, itu dunia sudah penuh manusia. Cuman Nabi itu yang meneruskan pelajaran para Nabi sebelumnya, kebetulan dilahirkan di Makkah. Makkah perdagangannya juga sudah maju. Perdagangannya sudah maju, syair-syairnya juga sudah maju. Hanya saja orang Mekah tidak kenal Nabi. Makanya Nabi Muhammad ngajar pertama, jadi mendirikan pondok ibaratnya gitu. Itu di Mekah pertama kali, orang Mekah itu tidak kenal Nabi. Jadi jangan dikira Nabi itu mendirikan pembelajaran Islam pertama kali di Mekah itu orang langsung kenal Nabi, enggak kenal. Beda seandainya Nabi Muhammad itu lahirnya di Filistin. Orang Filistin kenal Nabi. Jadi orang Filistin nggak ada masalah, sudah kenal Nabi. Makanya seandainya Nabi Muhammad waktu itu kok lahir di Filistin, itu nggak terlalu susah untuk menjelaskan aku itu Nabi gitu. Sama ketika saya datang ke sini, saya nggak perlu menjelaskan saya itu kiai. Karena apa? Pondok Jauhariyah sudah mengajarkan tentang ulama. Jadi saya nggak perlu menunjukkan saya adalah kiai gitu, nggak perlu. Beda dengan seandainya saya di pedalaman Irian yang nggak pernah mendapatkan pelajaran ulama. Bentuk kayak saya pasti dikira tim pemburu babi. Duh, ini pembelajaran loh ya.
Jadi jangan dikira kita ini hanya meneruskan pelajaran Rasulullah. Rasulullah itu ngajar pertama itu di Mekah, di kampung yang ditinggalkan Nabi sudah cukup lama. Setelah Nabi Ismail, Mekah itu nggak pernah ada Nabi. Jadi penyembah berhala, makanya orang Mekah itu nggak ngerti Nabi. Makanya ketika diajarkan tentang ajaran kenabian, ya dia nggak ngerti. Sholat itu baru pertama kali, jangan dikira orang sana sudah kenal sholat itu. Enggak, pertama kali. Makanya bagi orang Badui yang pertama kali diajari sholat, ya susah. Cuman dikira senam gitu aja. Makanya Rasulullah cuman shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu lihat aja aku ini sholatnya kayak apa. Karena dia juga nggak ngerti. Quran itu, apa itu? Dikira sihir itu aja. Wudu, ya ditanya. Nabi itu aneh-aneh aja pelajarannya. Sudah tahu nggak ada air malah disuruh wudu, diminum aja susah, suruh jinabat. Apalagi ini yang kentut pantatnya yang dicuci mukanya. Pertanyaan itu muncul. Nah, karena orang Arab itu sulit sekali memahami Nabi, maka Nabi ya biasa aja ngajar orang yang nggak ngerti. Makanya monumen besar tentang orang Arab yang tidak mengerti Nabi, orang Mekah, itu monumennya ada di dalam Al-Quran. Wa kafa billahi syahida. Ya hanya Allah aja yang tahu. Jadi yang kita ajarkan ini adalah sesuatu yang pernah dialami oleh Rasulullah ketika berada di sebuah tempat, orang itu tidak ngerti. Makanya kalau orang sekarang nggak ngerti agama, nggak usah emosi jadi kiai. Oh ini diajari kok angel. Ya memang butuh waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya pelajaran Nabi itu mendapatkan respon. Bukan karena pembelajarannya, tapi karena percontohannya. Nah, respon dari orang-orang yang bisa menerima pelajaran Rasulullah itu disebut dengan apa? Walladzina ma'ahu. Jadi wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang yang kemudian paham dengan Rasulullah. Walaupun mungkin nggak terlalu ngerti Badui-Badui itu. Ngerti, dan ini sahabat, ini as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama menerima Islam. Namanya ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena orang Arab yang pertama kali mendapatkan pembelajaran dari Rasul. Makanya nggak ada sahabat namanya Joni, itu nggak ada. Gitu. Nah, orang yang nggak bisa terima marah. Terjadilah benturan antara yang menerima dan yang nggak terima. Lah itulah yang kemudian di dalam Al-Quran disebut asyidda'u alal kufar, galak sama orang kafir, tawur gitu ya, perang berkali-kali karena orang nggak ngerti. Sampai akhirnya apa? Terjadi rekonsiliasi, rukun, ruhama ubay nahum, rukun di antara mereka. Yang tadinya kafir jadi mu'alaf, punya anak mu'alaf juga, kayak Abu Sufyan punya anak Muawiyah, mlebet itu, mlebu teng agamane Gusti Allah. Lagi dua anak namanya pun Yazid bin Muawiyah, lagi mukallaf. Ada yang mukallaf dari kecil, Sayyidina Ali, terus itu Sayyidina Umar mu'allaf, Sayyidina Abu Bakar mu'allaf, semua terus rukun. Begitu rukun tidak pernah mempersoalkan, loh itu kan dulu budakku kok sekarang manggil sholat, ya enggak. Rekonsiliasi itu melupakan semuanya, terjadi kerukunan. Sampai akhirnya karena rukun Islam terbentuk. Tarahum ruka'an sujadai yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, akhirnya semuanya
mencari jalan kebenaran, menggali kebenaran agamanya Allah. Tidak ada lain selain mencari ridho Allah, dan tidak ada apapun yang tertinggi selain Allah. Asari sujud, nah, baru kemudian Islam itu bergerak. Yang digambarkan dalam Al-Quran, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan kemudian seperti tanaman. Nah, semenjak itulah maka kemudian bergerak ke seluruh dunia, ditanam oleh orang. Ada yang bergerak ke Eropa, nanam di Eropa. Namanya Tariq bin Ziyad, panglima perang. Ada yang bergerak ke Cina, nanam di Cina. Namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang nanam ke Asia, ke Afrika. Sahabat Salman, sahabat Bilal. Mulailah Islam ketemu dengan manusia yang berbeda, tanah yang berbeda. Akhirnya melahirkan ilmu yang berbeda. Yang ditanam apa? Ya sama, rukun iman, rukun Islam, ya antuk minabillah. Sama seluruh dunia iman kepada Allah, sama, gak ada yang berbeda. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Itu seluruh dunia sama, jumlahnya 10. Enggak ada yang dikurangi, enggak ada yang ditambahi. Semua sama. Makanya ketika ketambahan Lia Eden ketahuan. Karena sama. Wa kutubihi, Quran sama dimanapun, kitab Allah sama. Saya ke Iran itu ya, tahun berapa itu beli Quran, itu sama kok dengan Quran kita yang lain. Lalu itu nanem. Mulailah muncul perbedaan. Orang nggak bisa baca Quran karena nggak ngerti bahasa Arab. Mulai lahir ilmu baca Al-Quran. Waktu di Arab ya nggak ada yang baca cuma orang Arab sama-sama ngerti bahasa Arab. Mulai baca Quran nggak bisa karena hurufnya cuma belok-belok kayak cacing gitu tok. Akhirnya melahirkan ilmu biar orang yang bukan Arab bisa baca, kasih titik-titik. Yang kasih titik-titik Abul Aswad Ad-Du'ali. Muncul lagi yang baca nggak bisa karena titik-titik tok, akhirnya dikharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Muncul ulama-ulama yang membuat orang bisa baca Al-Quran. Dan terus baca bagaimana orang bisa membaca dengan benar. Lahir ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Ini tadinya ya nggak ada. Itu. Wa rasulihi, dari dulu Rasul ya cuma 25 itu. Tak diajarkan dimanapun semuanya sama. Kalau di sini Adamun, Idris, Nuhun, Huduma, Soleh wa Ibrahim, kulun muttaba, Lutun wa Ismailu, Ishaqu kada, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada, Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa, Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba, Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya, Isa wa Qoha Khodimun Da'goya. Ya 25 itu dimanapun. Makanya ketika ketambahan musodik ya ketahuan dimanapun pelajarannya sama. Wal yaumil akhir, pelajaran kiamat ya sama, bahwa kiamat itu dunia habis. Terus pelajaran tentang babil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, tentang takdir juga sama, pelajarannya nggak ada beda. Cuman setelah itu yang make beda karena di setiap negara beda. Terus Islam yang diajarkan juga sama, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, ya syahadat. Syahadatnya sama, cuman kemudian ada yang menyebut God, ada yang menyebut pangeran, cuman itu aja bedanya. Wa tuqimus sholata, sholatnya juga sama, nggak ada terus zuhur jadi 1 rakaat ya nggak ada. Seluruh dunia Islam pelajaran sholat itu sama.
Waktu dia zakata dan mengeluarkan zakat sama aja, cuman beda-beda zakatnya. Waktu di Arab masih kurma sama gandum, sampai mana-mana ada yang sudah berubah jadi beras, ada yang jadi jagung, ada yang jadi telo, itu ubi, itu berbeda itu. Puasa ya sama puasa, atau semua Ramadan ya puasa ya sama, nggak makan, nggak minum, nggak main menyentuh perempuan, nggak main-mainin itu, cuman itu sama dimanapun. Cuman begitu puasa itu batasannya adalah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, itu bermasalah ketika Islam dikembangkan di Uni Soviet dan perbatasan Siberia sana. Karena begitu sampai sana, siang itu 3 bulan, malam itu 3 bulan. Lah itu mulai masalah. Apakah tetap mengikuti terbitnya matahari? Mati 3 bulan ramangan. Duh, mulai masalah. Mulai puasa ini masalah. Wudhu mulai masalah karena tidak ketemu air mengalir, tapi ketemu bongkahan-bongkahan es. Apakah bongkahan es ini termasuk air? Akhirnya melahirkan ilmu fikih. Yang baca Al-Quran mulai beda. Yang satu ngerti bahasa Arab, yang satu nggak ngerti bahasa Arab. Yang satu ketemu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, yang satu ketemu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wah, mulai pusing itu. Islam berkembang. Loh, makanya jadi kiai itu kalau masih di Arab itu masih enak. Karena apa? Bahasanya masih bahasa Arab. Nyuntuh Rasul masih bisa persis. Sunnah itu kalau di Arab sana masih enak. Sunnah jenggot, masih sama-sama punya jenggot. Lah begitu orang Indonesia yang cuma 12 itu terus piye? Nyuntuh Nabi makan dengan 3 jari. Orang sana enak. Oh, yang dimakan kurma. Sampai sini yang dimakan empal gentong, ya beda. Tuh. Wah, kan ini, nah ini makanya jadi kiai di luar Arab itu lebih pusing. Bahasa harus belajar, ilmu nahwu harus belajar karena bukan bahasa Arab. Orang Arab kalau lahir gitu baca Quran langsung bisa, begitu bahasa dia. Kayak orang Cirebon pasti bisa lah, kecil-kecil beli mengkonon gitu bisa. Kalau orang dari luar Cirebon menjadi warga Cirebon, ya harus belajar. Makanya orang luar Cirebon kalau ketemu orang Cirebon bingung. Namanya fakih gitu, ditanya bilkof apa bilkaf, lu kok blekok. Sama, apalagi kalau kia bocah kok ngetuku bensin beli oli itu ya. Tambah perkara. Loh, ini bahasa. Orang harus belajar, belum lagi penerapannya beda. Kiai kalau ulama kalau di Arab bakas binatang itu nggak banyak. Paling yang dibakas ya unta, yang dibakas ya domba. Nggak ada di sana kok bakasan tentang undur-undur, terus garangan. Pernah ada. Di sana itu bakas buah itu ya paling sekitaran kurma, delima. Ya sekitaran itu nggak ada bakasan kesemek, jamblang, terus cipluan itu nggak ada. Di sana bakas hantu itu paling cuman syaiton, jin. Nggak ada bakasan genderuwo, wewe gombel, mak lampir, nggak ada, gerandong, suster ngesot, itu nggak ada. Makanya Islam itu bertemu dengan perkembangan yang berbeda. Nah, orang-orang yang ketemu dengan budaya berbeda, peradaban yang berkembang, ini harus punya cara. Makanya Islam itu punya cara dan corak yang berbeda karena dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Maka cara nanam di Eropa ya berbeda dengan cara nanam di Afrika, cara nanam di Cina, cara nanam di Indonesia. Lah siapa yang nanam? Itu
Nah kalau nanam di Afrika ya sahabat Salman, tapi yang nanam di Indonesia ini agak beda, disebut para wali. Ini beda sendiri. Makanya kalau anak sekolahan yang nggak ngerti ilmu perwalian sering menggugat, kenapa yang di sana panglima perang, yang di sana ini kok, yang di sini kok wali? Ya kamu harus baca sejarah. Kenapa yang di sini wali? Karena di sini sudah punya agama Hindu lah. Hindu itu kasta yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Kasta kesatria para raja itu kelas 2, gak boleh ngomong agama. Wong raja kok ngomong agama. Di bawahnya ada Wesya pegawai, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, petani, pedagang, itu Sudra. Dia nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang menyatakan bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, itu secara ilmiah salah. Karena saudagar itu kastanya Sudra, jadi ora iso ngomong agama. Apalagi di bawah Sudra itu paria, pengemis, orang yang hidup karena meminta-minta. Di bawah paria ada kasta, orang hidup cuma ngutil, ngentit. Itu namanya kuca. Makanya kalau ada orang suka ngentit bansos itu kastanya kuca. Di bawah kuca ada meleka, maling, tapi kalau ketahuan malah lari, malu-malu, matanya ditutup. Di bawahnya ada candala, candala itu begal, berani dia terbuka gitu. Nah, untuk mengimbangi Brahmana yang punya cakti, ini ya kelasnya wali yang punya karoma. Makanya cerita-cerita tentang pengislaman di Indonesia itu cerita tentang kesaktian. Sunan Gunung Jati yang sakti ini. Kenapa? Karena ngadepi Brahmana. Kenapa nggak ada cerita tentang bercocok tanam? Wong Cirebon gudange wong cocok tanam. Kenapa tidak ngajari politik? Oh neng kene iki gudange ilmu politik, negara kertagama, Sutasoma, buku-buku babon itu sudah ada di sini semua. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian para wali ini berimbangan dengan para Brahmana. Makanya corak pengislaman di Indonesia itu unik. Karena apa? Dikerjakan oleh para wali yang la khaufun alaihim walahum, yang enggak takut apa-apa. Makanya kita bisa lihat betapa wali ketika menyebarkan Islam enggak ada ketakutan. Allah kasih nama pangeran, nggak khawatir ketelesut, enggak. Nabi dikasih nama kanjeng, Saikhun dikasih nama kiai, padahal di Jawa sana ada kebo Kiai Slamet, ada. Jadi indah, pakai bahasa lokal karena nanem konsepnya kazarin seperti tanaman, maka lagune tembangin apa? Lir ilir tanduri wusu milir, itu karena konsep Al-Quran tandur. Nah yang nanam ini siapa? Yang nanam ini para wali. Para wali neruskan siapa? Neruskan perjuangan Rasulullah. Makanya Rasulullah ini mengajarkan jalan yang lurus kepada Allah. Nah itu yang kemudian Rasulullah mengajarkan siratal mustaqim. Nah tapi siratal mustaqim itu diteruskan oleh siratal ladzina an'amta alim, jalannya orang-orang. Makanya kalau kita ngaji kan Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama wa syuhada wa sholihin. Panjang itu kan isinya orang banyak. Nah itu tidak boleh kita melupakan orang-orang yang menjadi mata rantai perjuangan yang bawa Islam. Orang itu masih hidup. Karena apa? Orang-orang yang berjuang membawa Islam itu mendapatkan kedudukan sabilillah. Lah sabilillah itu enggak mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah ini adalah mati. Dia masih hidup walakillah yasurun, tapi kamu enggak ngerti. Makanya sekarang geger nasab, geger apa itu kenapa? Karena ada orang yang suka gonta-ganti
makam, padahal orangnya masih hidup di dalam situ dan kita nggak ngerti. Nggak boleh diganti namanya, diganti makamnya, nggak boleh, karena alladzina ini mendapatkan kedudukan sabilillah. Kalau nggak ngerti ya udah nggak ngerti gitu aja, nggak usah terus kemudian ini bin siapa al apa, nggak boleh. Karena apa? Mata rantai ini panjang. Nah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang lebih dulu yang membawakan iman. Ini gila, termasuk Yai Jauhari ini yang dulu membawakan. Di dari atasnya ada wali-wali. Besok semuanya ya kayak kita-kita ini ya akan menjadi sabaquna bil iman. Meng waktu ini kapan, cuman gitu aja. Sekarang kita ngekholi, mungkin besok kita yang dikholi. Wis ila hadrati wa ila ruhi Mbah Kiai Abdullah ngono yo bisa. Mbah Kiai iki bagi panjang loh. Iki kemarin kemarin masih Mbah Sahal Mahfud misalnya di PBNU yang bikin khol. Saiki wis ila hadrati wa ila ruhi Mbah Sahal Mahfud. Ganti Kiai Ma'ruf Amin masih, tapi ya nggak ngerti, mungkin 10 tahun lagi ila hadrati wa ila ruhi Kiai Ma'ruf, ila hadrati wa ruhi Kiai Miftahul, terus gitu. Sekarang yang ngekholi ya Kiai Said Akil, tapi mungkin 20 tahun lagi kan ila hadrati wa ila ruhi Kiai Said Akil Sirot, ngono ketenan tuh. Itu makanya kita ini untuk mengingat bahwa Islam itu ketika sampai di beberapa negara dan kita menikmati itu, ini ada perjuangan orang dan itu nggak boleh dilupakan. Sama ketika Rasulullah menempati Makkah, Rasulullah yang ngerti perjuangan siapa sih yang buka alas hutan Mekah itu ibaratnya? Nabi Ibrahim yang buka Mekah itu. Dengan berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Sampai akhirnya jasanya Nabi Ibrahim, bekas kakinya diabadikan, namanya Maqam Ibrahim. Perjuangan Nabi Ismail, Khidir Ismail, perjuangan Siti Hajar, Sofa, Marwah. Nah kalau kita punya kesempatan tengok ke sana. Kalau nggak punya kesempatan ya online. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tapi jangan lupa kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Jangan lupa kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Loh, makanya pelajarannya itu bahwa Islam itu tidak datang dengan syar'id itu, enggak. Oh bluetooth ya enggak, ya diajarkan bener-bener talaki, musofaha, berhadapan dengan para ulama. Hanya saja kalau di sini proses menanamnya, proses zar'innya dengan cara bikin pondok pesantren. Loh, ini kan semuanya nanem. Nah orang-orang yang nanem inilah, makanya tanaman-tanaman itu coraknya beda. Zikir, orang Arab kalau zikir diem gini nggak ada masalah. Karena apa? Orang Arab ngerti bahasa Arab. Begitu sampai Cirebon yang nggak ngerti bahasa Arab ya harus pakai speaker sambil bunyi la illallah. Untuk apa? Biar yang tua-tua yang nggak bisa zikir bisa mendengar, ikut berzikir. Terus kepalanya bunyi gede-gede gini. Kenapa? Kalau nggak tidur. Loh, ini kan cara yang ditanam apa? Ya iman kepada Allah. Mulut wong bisa bunyi ya disuruh bunyi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kepala kan nggak bisa bunyi, maka disuruh gede-gede. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan nggak bisa bunyi, diajari megang tasbih. Pantat nggak bisa bunyi, suruh duduk. Dengkul raiso muni kongkon sila. Nanti kan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Lama-lama semuanya ya kenal Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenal. Dok kepalanya masya Allah, pecah telek subhanallah, pegang panas masya Allah. Akhirnya iman kepada Allah
dengan iktikad itu ada dan terjadi. Jangan kok itu enggak ada, itu bid'ah, luntar dulu. Jangan dikit-dikit bid'ah karena mengajarkan di tempat yang jauh. Makanya ada pondok pesantren, ada ini jadi dalam rangka kazar'in seperti tanaman. Nah ini yang kadang kita enggak paham, itu mudah gampang sekali nyalahin orang. Ini penting dipahami. Jadi Islam itu nggak pernah terus tiba-tiba sampai sabaku nabil iman kita ya para wali itu, wali songo itu, wali-wali terus kemudian punya murid dan masih panjang sampai kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ini konsep wali yang untuk nanem, makanya coraknya beda. Orang sini diajari sholat itu ya nggak seperti orang di Arab sana. Orang di sini waktu zuhur itu masih enak di sawah karena hawanya nggak terlalu panas. Makanya orang sini kalau manggil sholat nunggu yang sawah pulang. Makanya azan mungkin bisa jadi zuhur itu setengah dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Robbana ya Robbana. Masih gak datang 1-2 malah rokokan depan masjid ya tombo hati ya capek ya nambah niat ini dewe nggih. Kalau sudah gak datang baru kiai ini marah biasanya. Diuruki jangan lu baru jerandal. Ini cara bukan nanem. Makanya jangan lupa penanaman caranya berbeda. Ya hayu ya qayyum, tanaman pertama yo kayuku yo kayumu. Gitu. Lah tanaman-tanaman ini ya harus tumbuh. Makanya setelah kazar'in mampu enggak zar'in ini akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlado fastawa ala suqi yu'jibu zurra al yaghidhu bimul kufar. Mampu enggak tanaman ini tumbuh ponto-ponto berkembang mapa anak sampai menjadi tumbuhan yang ketika dibawa pasar mendominasi pasar. Bisa enggak tumbuh enggak? Ternyata yang ditanam di Eropa enggak tumbuh dari dulu ya enggak berkembang. Yang ditanam di Afrika semakin hilang, yang ditanam di Cina ya enggak berkembang, yang ditanam di Arab ribut kayak gitu sampai sekarang. Tapi yang ditanam di Indonesia tumbuh subur, bener-bener tumbuh subur. Nanam sholat, sekarang orang sholat paling banyak orang Indonesia, ya kan? Nanam haji, orang Indonesia sekarang hajinya paling banyak. Setiap tahun kuota terbesar dunia itu untuk orang Indonesia. Nah, orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Nah tapi sekarang kita ini terus dibikin seolah-olah tanaman ini jelek semua. Sehingga kita selalu membayangkan bahwa tanaman terbaik itu tidak di Indonesia. Tapi ada yang bayangkan yang terbaik itu Mesir, yang terbaik itu Yaman. Nah, sementara di sana ributnya kayak gitu. Afghanistan itu urusan jenggot tembakan. Sampai bisa kayak begini di Yaman, di Suriah ngaji nyantai sama di roket sampean. Di Libya pernah nggak dia bisa menerima pemimpin yang berbeda? Ketika atiullah semuanya mari taat kepada Allah, semua diajak. Wa atiur rasul, semua diajak taat pada Rasul. Begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Makanya siapapun yang gak kuat digulingkan, nggak ada habisnya. Nah sekarang kondisi kaum muslimin yang paling enak itu di Indonesia, jam segini ngaji, yang nanem ya jalan terus, yang bikin TPQ yang nggak berhenti, yang bikin pondok pesantren yang nggak berhenti, terus ditanam nggak pernah berhenti. Yang nanam terus berubah ganti, nggak pernah berhenti. Nah itu makanya Islam di Indonesia ini paling nyaman.
Jadi pondok pesantren itu adalah pusat persemaian, pusat nanem. Jadi kazar'in seperti tanaman. Dulu pusat nanemnya ya di pondok pesantren. Dan sampai sekarang pondok pesantren masih ada, nggak hilang. Sampai nyari pondok pesantren gitu di Uni Soviet udah nggak ada. Di Uzbekistan nggak ada kayak gini pondok pesantren pengajian umum ini nggak ada. Betapa dulu nenek moyang kita jago. Bagaimana konsep menanam benar-benar ditanam sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Nah setelah Islam ditanam, yang nanam ini siapa? Manusianya. Makanya setelah menanam tanaman yang dijaga adalah, yang ditata adalah manusianya. Bagaimana orang ini yang nanam ini ternyata sampai di sini berbeda-beda. Kalau di sana sukunya 1, 2, sini sukunya banyak. Bangsanya banyak, agamanya banyak, berbeda-beda orang. Makanya setelah nanam agama yang dipikirkan berikutnya adalah apa? Adalah menata manusia. Bagaimana manusia itu bisa hidup tanpa saling cakar karena perbedaan. Karena kalau tercakar-cakaran karena perbedaan, tanamannya mati. Makanya dirukunkan berbeda suku, bangsa, agama. Mari kita mengikuti cara Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup antara yang mimpin dan yang dipimpin secara saling bertanggung jawab. Makanya semenjak itu kemudian diberlakukan konsep ra'iyah. Konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dibangunlah konsep ra'iyah. Makanya setelah itu orang Indonesia mengenal konsep ra'iyah atau rakyat. Jadi kita ini nggak ikut konsep lain. Itu sunnah Rasul paling berat itu menata manusia yang berbeda-beda untuk hidup bersama saling tanggung jawab. Konsepnya ra'iyah atau rakyat. Dan kita berhasil. Saudi nggak bisa menerapkan itu karena Rasul nggak ada, ganti kerajaan. Kerajaan sebelumnya sudah ada. Dan kita mesti catat satu-satunya negara mayoritas muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah atau rakyat hanya muslim Indonesia. Loh, makanya sembrono. Itu sunnah menjalankan yang lebih sulit itu. Kalau sunnah jenggot aja gampang, asal nggak dipotong jenggotnya panjang. Sunnah cingkrang itu mudah, asal dipotong aja tinggi. Tapi menerapkan konsep hidup berbeda tapi saling tanggung jawab dalam konsep ra'iyah itu nggak mudah. Makanya ra'iyah yang berbeda-beda tadinya, yang hamba, yang kawulo bisa berdiri kulo, yang hamba sahaya iso pidato saya, yang abdi Sunda bisa abdimah gitu. Itu di Indonesia jalan. Makanya kalau ngumpul antar ra'iyah namanya musyarakah. Orang sini menyebutnya masyarakat. Makanya musyarakah itu orang berbeda-beda ini saling mengisi. Kiainya sholat, tapi tutup auratnya kiai nggak bisa mikir karena ini urusan kain. Kain urusan pabrik kain. Yang bikin pabrik kain itu Cina. Makanya kiai jangan ngamuan sama Cina nih pergi udah. Duh, ini konsep musyarakah. Sampai pergi haji, kalau nggak melibatkan orang Yahudi nggak nyampe. Oh, yang bikin pesawat itu orang Yahudi, begitu Yahudi habisi semua, renang sampean. Loh, makanya kiai-kiai di Indonesia begitu bangun konsep musyarakah, tawassut, tasammu, tawazzun, nggak bisa. Lihat kerukunan terjaga. Tapi kalau mau bikin keputusan bersama, konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri atau musyawarah. Makanya ketika membentuk kesepakatan musyawarah ada panitianya. Pengen terlibat musyawarah jadi kepala desa, daftar jadi kuwu. Pengen jadi DPR, daftar. Pengen jadi bupati, daftar. Kalau sudah daftar cari teman sebanyak-banyaknya. Nek ra duwe kanca tuku.
Loh itu konsepnya begitu. Nah, para wali setelah menjaga konsep itu menata sawahnya wong sing dienggo nandur iku sawah, maka daerahnya ditata karena yang nata para wali malah disebut wilayah. Nah, wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan konsep ro'iyah musyarakah musyawarah. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Arab sendiri satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Ini konsep gede. Jadi setelah nanem itu ditata semua. Makanya begitu jadi NKRI konsep besarnya adalah Pancasila. Tertinggi tetap Tuhan, nggak ada penghinaan pada Tuhan. Ketuhanan paling tinggi. Setelah urusan ketuhanan, kedua adalah urusan kemanusiaan, karena dunia ini urusannya manusia. Ya kan? Orang bikin kursi gara-gara bokongnya manusia. Orang punya mic karena kupingnya manusia. Orang punya pabrik pempes gara-gara nya manusia. Dunia dan seisi ini bulat ya, makanya kemanusiaan. Manusia nggak bisa hidup dan berdiri sendiri, butuh persatuan. Manusia nggak bisa hidup sendiri, bahkan agama pun nggak bisa sendiri. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikasih ngerti urusan agama lah. Khaironnya nakiro, khairon kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna itu milik Allah, kalau manusia nggak sempurna baiknya karena pasti bersama yang lain. Contoh malam hari ini pengajian ini baik nggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Lah iya minumannya aja banyak. Jadi kalau malam ini pengajian itu baik, maka yang terbaik ya saya. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik karena saya terlihat baik di sini diundang kiai. Kalau nggak diundang kiai saya nggak kelihatan baik di sini. Lah kalau gitu baik saya apa baik kiai? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian kiai juga jelek. Loh, itu baik baru dua itu udah ribut. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Mau datang. Coba kalau nggak ada yang datang ini bukan pengajian lah, apa? Check on. Lu kan kacau itu sudah. Lu ayo. Terus tiba-tiba tukang son ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Nah sonnya tak pateni wis rampung gitu. Mana ada? Terus kata yang bikin tenda, yang baik ya kami kiai, kalau nggak tak pasangi tenda bubar kudanan. Padahal yang biasanya masang tenda gini sholatnya juga nggak terlalu rajin. Biasanya gitu, nggak tahu kalau di tempat saya gitu. Nggak, karena nggak ada kiai menek-menek tenda itu. Duh, tapi itu nyata. Bahwa kebaikan nggak pernah bisa berdiri sendiri. Makanya manusia jangan pernah menganggap aku bisa, nggak bisa. Makanya Allah mengajarkan kalau doa makan Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Ayo. Ya karena makan urusannya banyak orang, yang masak siapa, yang nanam siapa, yang panen siapa, yang bikin bumbu, yang nanam bawang banyak. Beda semua itu, apalagi bumbu nggak enak kalau nggak dikasih garam. Yang bikin garam orang pesisir. Cirebon, pesisir Indramayu bikin garam, gawe uyah gitu. Sampean ngerti waktu bikin uyah orang uyo? Jangan-jangan waktu bikin uyah nguyo podo asine uyu. Lah ini makanya konsep berikutnya setelah kemanusiaan itu persatuan. Lah persatuan nggak akan terjadi kalau manusia nggak bisa menghargai orang lain, bahwa manusia itu setara di hadapan Allah. Makanya persatuan hanya bisa terjadi kalau ada konsep kesetaraan, namanya kerakyatan. Berbeda-beda silahkan, tapi harus saling tanggung jawab. Tapi memahami perbedaan itu juga nggak mudah, butuh hati yang luas. Hati yang luas dan penuh nilai ketuhanan. Hati yang luas dan penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun butuh kebijaksanaan. Seandainya sampai jadi bupati,
Asalnya kecamatan putih ini Palimanan, kok yang diurus Palimanan tok, itu namanya bijak sini. Jadi walaupun sampean asalnya Palimanan, yang lain juga diurus, Tegal Kubuk, pundi-pundi diurus. Kalau cuma ngurus daerahnya itu namanya bijak sini. Itu pun masih butuh permusyawarah. Paroten harus dimusyawarahkan, nggak boleh bertindak sendiri dan butuh perwakilan, baru akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa syai'in fi mahallihi loh. Tidak main-main. Jadi negara ini konsepnya paripurna. Makanya kalau ada anak-anak muda sekarang Pancasila tohut, suruh sini tak tapuk cangkemmu ke. Nggak boleh. Ini sebuah sikap way of life. Pandangan hidup berbangsa bernegara, makanya Islam tumbuh paling bagus hari ini. Negara yang lain mana yang pertumbuhan Islamnya paling bagus kalau nggak di Indonesia? Nah itulah maka kemudian kita ini bergerak, yang jaga tetap ada, yang nanam terus ada, tapi jangan lupakan para pendahulu. Nah itu makanya kita khol juga jalan, haflah juga jalan. Karena apa? Islam harus tetap diajarkan, karena tugas kita mengajarkan agama Allah. Itu. Nah itulah maka akhirnya tinggalan ini kita jaga. Yang paling berat adalah menjaga persatuan. Makanya agama jangan menjadi landasan perpecahan. Makanya kiai-kiai masih selalu bersatu, berdoa. Yang lain udah nggak mau bersama. Kita masih kiai netok yang doa, santri ini aminah. Amin, 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 amin. Nek kedawan, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Yang lain udah nggak mau berdoa bareng-bareng, bisa-bisa sudah. Kebutuhan kita beda-beda. Kalau enggak, kalau ya sama ya berdoa ya bareng-bareng. Kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun-alun Palimanan, namanya istighosah kubro. Begitu sampai sana semua terlibat. Rakyat yang berbeda-beda terlibat, ada yang jual bakso, ada yang jual jamblang, ada yang jual empal gentong, ada yang jual pelembungan, semua berjalan, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Ada orang selawat, ya selawat saja, biasa kan kalau selawatan di kampung-kampung. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jandal Husaini wallah marhaban marhaban. Ada yang begitu. Tapi ada yang suka dangdutan, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng. Ada. Loh ada yang model Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Es lilin jadi ada. Coba makanya malam Jumat kita dengerin langgar-langgar suaranya beda. Itu ada yang lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Angriak numpak perahu layar ada. Ada yang tarling, Nini Damini ada. Nambang Dawa ada. Dipegat beli, diurus beli, alias nambang dawa. Ada yang gitu, macam-macam kan. Ada yang lagu apa itu yang pemuda idaman jadi impian. Ada yang kayak gitu ya. Loh, ini sebenarnya dinamika sholawat, tapi begitu yang ngajak sholawat semakin banyak, bawa ke alun-alun Cirebon, jadinya Cirebon bersolawat. Wah, slayer laku, sepanduk laku, gagang pancing laku, copet juga hadir. Lu itu kan indah beragama. Ada orang mati, diurus bareng-bareng 3 hari, 7 hari, 40 hari, semua jalan. Ayam laku, jajanan laku. Kalau ziarah bis pariwisata laku, di makam wali jual katok laku, jual tasbih laku, jual nasi laku, paring juga ada yang ngasih di Gunung Jati itu. Ayo barokah.
Aku semuanya hidup, bahkan copet juga di situ ada. Duh, betapa indahnya. Begitu sampai makam orang rukun semua walaupun beda-beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai rombongan satu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena ini imamnya muda. Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya sing la ilaha illallah ikut gitu, kalah sama yang gede. Ya kan, ada yang ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azanallah bi fadlillah. Itu satu majelis rukun, tiba-tiba ada satu banser masuk dikira copet. Gak taunya bawa speaker, rombongan dari Palimanan ditunggu di bis. Ini ya rukun. Ini betapa sebuah sistem beragama yang sampai nggak akan ketemu di negara yang lain. Makanya Islam di Indonesia kerukunannya terjaga. Karena apa? Tumbuh dari tradisi, berkembang dari para pendahulu. Makanya sekarang ada yang kemudian nggak paham itu, para pendahulunya diganti ribut, tiba-tiba muncul budaya kekerasan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik. Dia nggak ngerti bahwa konsep hidup bersama itu dijaga. Karena apa? Kita ini puluhan suku, bangsa, agama. Jangan sampai kerukunan ini tidak terjaga. Makanya kalau ada yang bikin nggak rukun dikepui bareng, nggak boleh. Makanya kok tiba-tiba sekarang ada lagu Habib Rizik gurune NU, dia ribut aja kok tiba-tiba jadi gurune NU, itu kok diceritane. Makanya Kiai Said Akil ngomel itu kemarin, apa itu kok tiba-tiba Habib Rizik gurune NU katanya. Loh, itu makanya penting untuk dijaga seperti ini. Makanya beragama itu di dalam tradisi santri, karena agama ini puncak, sudah nggak ada yang berani bantah. Karena selalu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Kalau sudah qala Allah Ta'ala sampai berani bantah. Makanya kiai-kiai pesantren itu dibagi dua. Ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti. Makanya nggak usah dibatasi karena bisa diinterupsi. Udah malam sudah selesai saya. Nah, kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat paling sakti. Gak ada orang berani kalau kiai sudah khutbah. Kalau sudah ittaqullah, sampai mau protes, paling ittaqullah turu. Makanya kelompok khotib ini yang absolut kebenarannya karena nggak ada yang berani bantah, maka agar nggak ngawur dikasih tongkat sama suruh baca. Akhirnya begitu baca ya sopan, ittaqullah. Begitu tagnya nggak ada, ya saudara Jokowi, ya gitu. Bawa tongkat santun, ittaqullah, wong pegang tongkat. Begitu tongkatnya nggak ada, ya nuding siapa aja ini. Makanya kalau mencari kelompok-kelompok yang kucluk-kucluk itu ya lihat aja mesinnya pasti nggak ada tongkatnya. Jadi polisi TNI nggak usah khawatir, cari aja yang nggak ada tongkat. Mulainya dari situ. Nah sekarang kok tiba-tiba kemudian kita ini selalu diarahkan bahwa Islam yang terbaik itu di mana? Gitu loh. Di sini para wali. Makanya orang tempat kita ini punya tradisi kewalian yang luar biasa. Makanya kalau mau bikin warna baru, walinya aja diganti. Iya kan, kalau bikin warna beragama baru di Indonesia, walinya aja diganti, bikin aja wali-wali baru. Yang wali-wali itu hanya sekedar sekti aja. Kalau di sini wali mampu membuat wilayah, bikin kerukunan sampai membentuk negara. Kalau konsep wali yang di sana kan hanya sekedar terbang, paling Isra Mi'raj 70 kali sehari. Ya paling begitu-begitu aja, atau memadamkan api neraka, mengundur ke pesawat, dan paling ya gitu-gitu kan wali-wali gitu banyak. Oh itu Mbak Abbas buntet aja bisa kayak gitu aja. Gak usah jauh-jauh, generasi saya aja masih bisa kalau yang begitu-begitu aja. Tapi yang gak sekelas memadamkan api neraka ya gak itulah. Tapi kalau hanya sekedar ngerubuh wit klopo ini masih bisa.
menjatuhkan pohon semuanya ini masih bisa. Kiai kok. Tinggal nyuruh banser habis. Lah, ini makanya sekarang ini ada bandul kewalian itu mau digeser. Jadi kita akhirnya lupa bahwa wali-wali kita itu hebat-hebat. Tapi yang kemudian diceritakan itu walinya orang lain. Seolah-olah mereka ini wali paling top. Jadi karena apa? Wali itu menempati tempat khusus. Karena wali-wali itulah yang dulu menyebarkan agama Islam, dan wali-wali itu hadir di tahun 1400. Kalau yang diceritakan ini kan wali belakangan, wali 1800, ya kalah dulu no. Telat itu sudah, wali yang telat itu wali Kasep. Diceritakan. Nah, itu ini makanya nenek moyang kita ini wali-wali. Nah, yang meneruskan wali itu apa? Ya orang NU, penerus para wali. Makanya NKRI harga mati, karena kalau NKRI-nya rusak, maka manusianya yang mati. Persis dulu, persis apa? Filistin itu negaranya kacau, manusianya mati. Itu kita dulu juga sama, waktu belum punya negara ya dibantai sama penjajah, tapi kita selesai memenangkan perang karena kita rukun. Sana itu sudah jelas-jelas Gaza itu dibantai habis, suruh rukun aja nggak bisa. Fatah sama Hamas suruh duduk bareng rukun nggak bisa, tetap tembakan. Itu makanya kita ini enak rukun kayak gini. Makanya terus apa isu-isu besar yang mengganggu Indonesia pasti diselesaikan sama kiai. Ini bendera tauhid, paling kita jawab enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah pakai arit, pergi nukang pakai palu. Masih enak kita ini punya negara. Musim corona, kalau nggak ada kiai pusing itu polisi sama tentara, nyuruh orang berhenti sholat Jumat. Untung masih ada kiai, akhirnya kiainya nggak usah Jumatan ya, siap kiai. Udah. Kenapa mereka berhenti kalau kiainya menyuruh Jumatan? Ya karena kiainya kalau nggak khutbah, siapa yang mau khutbah? Enak gitu, wabah corona kemarin, terus kiainya suruh menjelaskan, kiai tolong jelaskan corona. Kiai masih ketemu umatnya setiap hari begini. Jadi ngajari orang dalam sistem edukasi sosial di luar yang formal, kita masih jalan. Iya, edukasi publik itu kita masih punya ruang kayak begini, puluhan ribu orang. Tadi pagi saya di Purbalingga, ribuan orang. Semalam di Cilacap, Kholil Syekh Mas'ud, ribuan orang. Saiki ribuan orang, saya engko ning Palimanan apa ning satu. Terus besok pagi di Jepara. Kita masih punya ngajari orang. Makanya kiai-kiai suruh jelaskan corona, ya dijelaskan para hadirin. Kita ini zaman digital, manusia nggak bisa diatur karena medsos. Mulut manusia sebisa-bisanya bunyi suka-sukanya, tangan manusia punya jempol buka apa saja. Maka dosa manusia ada di mulut dan ada di jempol. Maka dari itu azab Allah turun. Itu dijelasin gitu orang mantruk-mantruk gini, azab Allah turun. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Enak kita ini. Kayak gini, makanya kalau negara butuh apa, ngomong aja sama kiai, pasti disampaikan ke masyarakat. Musim teroris, kiai semua ngomong teroris. Musim kerukunan, kita semua ngomong kerukunan. Musim habis pilkada, kita juga yang mendamaikan umat. Karena apa? Kerukunan itu penting. Nah itu ada di dalam kerangka pesantren. Makanya pesantren ini proses sosialnya masih jalan. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Loh, belum mulai ngaji saya jam segini. Tapi saya mau pindah ke Kapetakan apa gitu. Ya karena udah malam, jadi gantian ya, sini segini dulu, nanti kalau tahun depan masih ada kesempatan kita terusin lagi. Wong ini baru muqaddimah, belum ngaji, titik edang dibagi rata, soal kiai ini mek siji. Lah arep ditambah mau jadi dua nanti dikira wali, viral nanti. Ya,
Mudah-mudahan semua bermanfaat, santri-santri, para alumni, dan yang kita kholi mendapatkan kedudukan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan pulang dulu, masih ada pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.